Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Newsroom, dan ini maraknya pernikahan dini di Indonesia tentunya menjadi satu keprihatinan bagi kita semua. Dan untuk membahasnya di segmen kali ini sudah bersama saya di studio kami ada Ibu Rita Pranawati, ini selaku Wakil Ketua KPAI. Selamat siang Bu, selamat datang di studio Jak TV. Dan juga Ibu Ledia Hanifah, ini selaku anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat siang Bu, selamat datang di studio Jak TV. Nah, ini kita mau melihat dulu begitu ya pemirsa, terkait tentang beberapa viti-viti yang viral nih terkait adanya pernikahan dini pada usia anak begitu. Ya, itu dia pemirsa dan juga Ibu. Ini melihat bahwa memang adanya fenomena munculnya kembali begitu pernikahan di usia yang masih sangat dini, belasan bahkan. Kalau menurut dari KPAI sendiri, Ibu Rita, mungkin apa sih yang menyebabkan itu terjadinya marak di Indonesia begitu? Secara kultur memang banyak penyebab dari perkawinan anak, diantaranya karena memang putus sekolah, kemudian anak dianggap sebagai tanggungan hidup, sehingga kalau dilepaskan untuk menikah maka kemudian tanggungan orang tua juga tidak ada, termasuk di dalamnya konteks bahwa pemahaman orang tua kalau anaknya pacaran ya udahlah lebih baik dinikahkan, padahal kan sebenarnya ada pendidikan di dalamnya yang seharusnya dilakukan. Sebenarnya kalau secara formal yang meminta dispensasi kawin itu hanya sekitar 5% dari jumlah perkawinan anak yang ada di Indonesia. Sekitar 1 dari 4 perempuan kan mengalami perkawinan di usia anak. Jadi sebenarnya yang tidak formal itu yang penting juga kita kejar, selain bahwa kita juga secara regulasi penting untuk membuat aturan baru sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Baik, saya ke Bu Ledia nih, Bu Ledia, sebagai wakil rakyat begitu, banyak warga Indonesia khususnya perempuan-perempuan ini menjelang Hari Anak juga. Apakah memang pernikahan di usia dini itu bagaimana caranya untuk mengatasi itu begitu Bu? Yang pertama, ketika kita bicara soal pernikahan anak kan ada banyak, tadi Mbak Rita juga sampaikan ada banyak sekali penyebab-penyebabnya. Kita perlu mulai merapikan satu persatu. Nah, diantaranya yang sering kali tidak terangkat adalah perkawinan anak, karena kami sebutnya bukan perkawinan dini, tapi perkawinan anak, karena dia usia anak 18 ke bawah, dan itu banyak sekali yang sebetulnya karena seks pranikah. Nah, ketika bicara soal seks pranikah, berarti kan apa yang menyebabkan anak-anak ini mendapatkan katakanlah informasi-informasi terkait dengan itu. Nah, kita perlu melihat dalam kasus-kasus kejahatan seksual, misalnya kita tahu bahwa triggernya dari minuman beralkohol, pornografi, narkoba. Dan tiga ini yang mestinya segera diantisipasi oleh pemerintah, jangan sampai kemudian menjadi sesuatu yang marak dan menyebar kemana-mana. Karena bagaimanapun juga kita nggak bisa nahan anak-anak meskipun ada di ujung Indonesia yang lain gitu ya. Dan mereka tetap bisa mengakses internet, sehingga hal-hal yang seperti ini. Yang kedua, kita harus mengakui bahwa rata-rata lama partisipasi anak Indonesia bersekolah itu baru 8,9 tahun, nggak lulus SMP Mbak, bayangin. Ketika kemudian tidak lulus SMP, bisa jadi karena kondisi ekonomi, bisa jadi karena kondisi lain, dia menikah kemudian menjadi seorang ibu, akan seperti apa nanti generasi masa depan? Sehingga memang PR berikutnya adalah bagaimana kita menyisir agar semua anak Indonesia bisa menyelesaikan pendidikannya, meskipun di undang-undangnya 9 tahun wajib belajarnya, setidaknya kita bisa sampai 12 tahun, terutama di kota-kota besar, sehingga mereka punya pengetahuan yang lebih baik. Dan ketika mereka pendidikannya lebih baik, itu insya Allah cara berpikirnya juga akan lebih aman dari situ gitu. Nah, sementara ketika mereka jadi orang tua, kan terbatas pengetahuan mereka. Makin ke bawah lagi, nanti ketika mendidik anak-anaknya akan seperti apa gitu. Nah, PR berikutnya tuh nanti akan menyebabkan satu kekhawatiran kita memiliki satu generasi yang nggak bisa dapat
bonus demografi gitu. Kita justru malah jadi disaster demografi. Kita tidak menginginkan itu. Jadi memang pembahasan terkait dengan pernikahan anak ini, makanya ketika kita bicara di dalam revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, itu secara tegas dikatakan dilarang untuk menikahkan anak, orang tua dan penanggung jawabnya. Itu bagian dari perlindungan anak, dilarang untuk menikahkan anak di usia anak gitu. Baik, itu sudah ada itunya Bu, apa sudah ada hukumannya atau ancaman hukumannya begitu? Di dalam undang-undang itu, jadi sini kita jangan berpikir bahwa semua harus ada ancaman hukuman. Yang penting harus dari kesadaran. Nah dari situ kita sudah melarang. Dengan larangan itu sendiri seharusnya kemudian disosialisasi secara masif. Memang PR kita adalah ketika kita punya regulasi, kita punya undang-undang, memang tidak tersosialisasi secara masif berkaitan dengan itu gitu. Baik, Bu Rita, ini dari KPI sendiri bagaimana melihatnya ketika apakah pernikahan anak itu tadi disebutkan ada dari melepas tanggung orang tua sebagai menikahkan anak di usia muda untuk bisa melepaskan. Bagaimana kayak kasus-kasus yang tadi di VT disebutkan, misalkan mereka tinggal di let's say di penampungan atau di pengungsian begitu, karena satu dan lain hal memang harus menikah, itu seperti apa Bu? Menurut hemat saya memang kuncinya ada di orang tua, sebagaimana disebutkan Bu Lydia. Menikahkan itu pasti ada orang tua yang terlibat di dalamnya. Ini yang menurut saya penting untuk dilakukan pencegahan, itu di orang tua. Apakah memang betul terpaksa harus menikah gitu ya? Sebenarnya kan itu juga menjadi pertanyaan. Jangan-jangan karena memang ada beberapa culture atau budaya yang sering daripada nanti nggak laku ya udah dikawinkan, ternyata itu masih ada gitu ya. Ini kan kemudian menjadi catatan bahwa berarti edukasi orang tuanya yang perlu dikuatkan di dalamnya sehingga tidak menikahkan di usia anak. Karena tadi Bu Lydia bilang mengatakan bahwa ketika kita memberikan kesempatan anak menikah akan terulang kemiskinan yang berulang, tidak selesai sekolah, kemudian secara ekonomi seperti apa, anak mengasuh anak kira-kira. Itu kan bagian yang kalau anak mengasuh anak, generasi kita akan seperti apa gitu, karena seorang orang tua harus punya kesiapan mental untuk baik menjalani kehidupan berkeluarga maupun untuk mendidik anak. Baik, Bu Rita, Bu Lydia, kami harus jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.